terbiasa menjadi logat orang Makkah, orang Arab, jadi namanya Makkah. Sama dengan Jeddah. Nah, itu yang sebenarnya Jeddah. Jeddah itu nenek perempuan. Karena di situ menetapnya Siti Hawa, nenek kita Siti Hawa, maka situ dinamakan Jeddah. Jadi berkembang menjadi Jeddah. Rumah yang dibangun pertama untuk beribadah di atas muka bumi ini di Makkah. Rumah tua yang ada di Makkah. Makkah itu artinya lembah. Lembah. Karena Mekah itu memang di dalam lembah, apalagi Ka'bah itu bawah Mekah itu dikelilingi oleh bukit batu. Bukit batu galuh. Ah, ini kota Mekah itu di dalam lembah itu, di bawah bukit. Tidak semua kota kita ada. Itu makan Makkah, lembah. Ka'bah itu terletak bawah gunung. Nah, di bawah gunung. Satu riwayat mengatakan bahwa Ka'bah ini sudah dibangun oleh malaikat sebelum Nabi Adam. Satu riwayat. Tapi riwayat yang muktamad, yang kuat mengatakan bahwa Ka'bah ini sudah dibangun oleh Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Tapi ketika itu masih dalam bentuk himah, satu pondok. Sampai banjir Nabi Nuh. Banjir Nabi Nuh, bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Adam itu diangkat oleh malaikat ke atas langit pertama. Itulah yang dinamakan Baitul Izzah, tempat tawafnya malaikat langit pertama. Baitul Izzah. Berjalan, terjadi banjir Nabi Nuh tadi ya, diangkat ke atas sampai diutus oleh Allah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika diangkat menjadi Rasul diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah itu kembali. Maka Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, anaknya Nabi Ismail, itu mengambil Ka'bah itu, bahan Ka'bah dari 7 gunung yang ada di sekitar Mekah itu. Waktu Nabi Allah Ibrahim, Nabi dan Ismail membangun Ka'bah itu terus payah. Lu gawe itu payah. Ah, tiba situ nama gawe ugo nek kaya nek. Payah. Berhentilah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail di samping bangunan itu. Nah, itulah yang dinamakan Hijr Ismail, lingkaran putih. Nah, kalau kita nih sebelah sini. Nih Hajar Aswad. Ini rukun yang mulai dari sini ya, duduk Ka'bah ngaku mahi, sampai ngaku mahi. Itu ada lingkaran putih. Namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail ini satu bagian dari Ka'bah. Siapa yang sembahyang di dalam masjid Hijr Ismail itu, maka pahalanya seperti sembahyang di dalam Ka'bah. Cuman kalau ada kesempatan, waktu luang, usahakan bisa sholat di Hijr Ismail. Ada satu kenikmatan yang tidak bisa dirasakan ketika sembahyang di Hijr Ismail ini, karena pahalanya sama dengan sembahyang di dalam Ka'bah. Di atasnya ada pancuran emas. Kalau dapat, seperti itu. Jadi setelah selesai Ka'bah itu sampai bangunan yang ke-7. Ka'bah itu kalau kita simak, kalau dalam TV itu gedang kumen, dan tapi kalau kita lihat di bos itu idahnya gedangnya, idahnya gedangnya.
dan yang tanya. Dan yang tanya. Maka bekas pijakan Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah itu yang dinamakan Maqam Ibrahim. Ada 2 bekas telapak kaki Nabi Allah Ibrahim. Tapi sini kalau dulu makam Ibrahim itu diletakkan dekat Ka'bah. Tapi karena berkembangnya banyaknya jemaah haji dan umroh, maka digeser ke belakang. Dia menghambat orang yang tawaf. Geser ke belakang sekitar 13 atau 12 meter jarak dari Ka'bah Hijr Ismail. Di situ disunahkan juga apabila sudah tawaf, itu kita disunahkan untuk sembahyang di belakang Hijr Ismail. Itu nanti akan dibawa kayak berapa hari manasik Abu Ali 2. Itu diterangkan antara soal manasik. Ya. Setelah itu kurang 1 lagi batu Ka'bah. Hajar Aswad. Waktu pertama dulu itu Hajar Abyad nama, batu putih. Tetapi karena banyaknya dosa anak Adam mencium Hajar Aswad itu. Maka Hajar Abyad itu menjadi Hajar Aswad, menjadi batu hitam. Di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itulah yang dinamakan Multazam. Multazam itu satu tempat mustajabnya doa. Mustajab doa. Sudah dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, seru manusia untuk menunaikan haji ke Baitullah ini. Seru. Waktu itu Nabi Ibrahim berkata kepada Jibril, ya Jibril, coba tolong sampaikan kepada Tuhanku, manen caru aku nyeruang seluruh dunia ini, sedangkan aku berada di lembah Mekah ini. Aduh enggak. Mana? Kalau kayak masjid Mekah jadi sana itu sudah. Yuk. Kalau dalam masjid Mekah itu memang harus dijagonya. Kalau lainnya doang ngambil dah. Itu harus dijago kalau dalam masjid Mekah. Maka sebelum segala sesuatu, sebelum ke masjid itu memang ada nak buang air, ada nak apa. Itu memang lebih dulu. Insya Allah banyak keajaiban. Karena di dalam ayat Tuhan sudah mengatakan fihi ayatum mubayyinat. Di Mekah itu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak. Maka banyak kejadian. Banyak kejadian di Mekah. Kalau belum tobat, tobat dulu antar berangkat. Sebab mesti boleh di Mekah. Tak kena takut kayo dah. Boleh. Cuma orang yang balik haji ini dididik pesan. Apa kejadian di tanah suci cukup tinggal di situ. Mesti boleh nampak kelakon mana kelakon kita kalau belum tobat. Karena situ apa? Ada batas. Itu dinamakan mikot. Ada mikot makani. Batas tempat kita mulai masukkan pakaian ihram dan niat ihram. Ada mikot zamani. Batas waktu lamanya kita pakai pakaian ihram. Ini batas zaman ini. Kalau kita ke Madinah dulu, maka mikat batas tempat kita pertama masukkan pakaian ihram itu Bir Ali. Di tengah perjalanan antara Makkah dengan Madinah ada satu masjid namanya Masjid Bir Ali. Batas tanah suci itu ada Bir Ali, Dzulhulaifah, Yalamlam. Tapi kalau kita dari Indonesia itu batas mikat tanah haram itu Yalamlam. Yalamlam. Nah, kalau kita berada di kota Mekah, kita mau melaksanakan umrah. Ini ada umrah wajib, ada umrah sunnah.
2 kali sudah kita ngerjakan umroh. Kita hanya umroh dulu, haji tamattu. Maka harus bayar dah 1 ekor kambing. Orang Indonesia dianjurkan mengerjakan haji tamattu. Lebih dahulu umrohnya, baru haji. Nah, maka bayar dah 1 ekor kambing. Kalau tidak sanggup bayar dah, puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di tempat tinggalnya waktu balik. Nah, itu kalau itu bayar dah di tamattu. Nah, waktu kita sudah melaksanakan umroh, lagi banyak waktu kita umroh doa ada kesempatan. Mana jarum? Maka kita harus keluar dulu ke kota Mekah. Untuk apa? Ngambil mikat. Mikat yang terdekat dengan kota Mekah itu Ji'ranah, sekitar 4 atau sampai 6 kilo dari Mekah. Itu paling jauh. Ji'ranah paling dekat. Di Ji'ranah itu ayu wudu banyak pengen dia. Tapi usahakanlah kalau bisa di situ ada di sebelah kiri. Namanya Anda tahu tak? Dalam manasnya ada penunjuk. Ada penunjuk. Di sebelah kiri masjid Ji'ranah itu ada sumur Ji'ranah. Kita sunat mengambil air wudhu dari sumur Ji'ranah. Sumur Ji'ranah ini sumur ajaib. Karena di sekitar Ji'ranah itu dekat dengan laut, dekat dengan laut. Jadi airnya asin gaduh. Asal dari sumur asin gaduh di Ji'ranah. Sumur ini ketika Rasulullah dan sahabat keputusan habis minuman dalam satu perjalanan, sayut keluar kota Mekah, habis air, habis bekal, minum dadu, air asin gaduh. Maka di sumur Ji'ranah itu Rasulullah meludah. Diludah dan Nabi, sumur Ji'ranah itu tidak asin sejak diludahi oleh Rasulullah sampai menit saja. Nah, kita sunat ambil air itu situ, nanti pasti kayak ibu yang itu tak. Ambil sebelah kiri dari masjid Ji'ranah ada sumur Ji'ranah. Nah, ambil air minum. Orang berpendapat ini singkat. Air yang utama di atas dunia itu Zam-Zam, di bawah Zam-Zam sumur Ji'ranah. Nah, air ludah Rasulullah langsung. Jadi itu kata aja joki. Ya siapa aja joki. Jadi disuruh kata Jibril sampaikan kepada Allah. Mana jaru aku nyeru manusia ni. Sedangkan aku di rumah yang di bawah. Mana jaru? Kata Tuhan menyampaikan Jibril, ya Jibril sampaikan saja kepada Ibrahim, suruh saja umat manusia untuk tunaikan ibadah haji. Yang menyampaikan nanti aku yang menyampaikan, kata Tuhan. Nabi Ibrahim naik ke atas bukit Jabal Qubis lalu menyeru, ya ayyuhan nas qad banallahu al-baitan fahajjuhu. Hai manusia, sudah dibangun untukmu satu rumah untuk beribadah. Fahajjuhu, maka naik hajilah kepadanya. Nabi Ibrahim cuma nyeru, yang menyampaikan Allah. Siapa yang disampaikan oleh Allah seruan Nabi Ibrahim ke dalam hatinya, lambat cepat pasti naik haji, pasti bertemu dengan tanah suci Makkah. Kalau tidak haji, dia mesti umroh. Kenapa? Dia disampaikan oleh Allah seruan Nabi Allah Ibrahim. Kalau orang itu nyado sampai seruan tidak disampaikan oleh Allah seruan Nabi Allah Ibrahim ke dalam hatinya, ogal sudah distor mati. Ini seruan Nabi Allah Ibrahim. Maka sejak itu berduyun-duyun kita bersyukur kepada Allah bahwa kita ini termasuk orang yang sudah disampaikan oleh Allah seruan Nabi Allah Ibrahim untuk menuju tanah suci Makkah. Apa bekal? Nak pergi jalan jauh itu ada bekal. Yuk, ada mau gimana? Ada.
Nah, harus ada bekal. Uang itu bekalnya. Secara syariat, setelah diseru, Nabi Ibrahim menyeru itu. Nabi Ibrahim sendiri diperintahkan untuk naik haji. Naik haji. Ketika mau melaksanakan haji, Allah bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, "Ya Ibrahim, ila aina tadhhab?" Nah, itu dalam Al-Quran. Kemana engkau akan pergi itu Ibrahim? Ibrahim menjawab, "Inni zahibun ila Rabbi." Aku akan pergi menuju Tuhan aku. Nah, maka perjalanan haji itu tidak saja berkunjung ke Ka'bah, tapi perjalanan seorang hamba menuju Tuhannya. Maka ibadah haji adalah perjalanan ibadah. Kalau itu perjalanan ibadah, maka haji ini bukan sama dengan perjalanan biasa. Jangan kayak sama biji sesama mau hak Malaysia. Dah. Kenapa? Karena dia perjalanan menuju kepada Allah, maka ada batas tadi. Kalau mau berjalan kepada Allah, innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyib. Allah Ta'ala itu suci, tidak akan menerima kecuali yang suci. Maka kita harus suci zahir kita, suci batin kita. Kenapa? Karena kita akan masuk ke dalam tanah suci. Allah tidak akan terima. Nah, maka itu banyak kejadian di Mekah. Banyak kejadian. Banyak kejadian yang aneh-aneh. Aduh setengah bayar. Biasa serpui. Habis semua urut. Agi saing. Putaran kelima saing. Walau serpui. Saing itu rukun. Yang apa-apa ya? Agak teguh. Jadi, tapi ini rukun. Batal nanti. Umrahnya nanti. Batal hajinya. Iya, ini rukun. Saing. Jadi sesudah saing. Bukan tidak serpui. Nah, ini karena ada ngerti tadi. Pergi ya musik biasa karena saya itu agak lain. Padahal itu rukun ibadah. Maka jago kesehatan. Maka bekal yang pertama apa? Niat yang tulus. Nah, ini nama a'malu bin niat. Tuhan itu tidak melihat jasadmu, jasmanimu, yang dilihat oleh Allah hatimu. Maka kita pakai pakaian putih. Nah, itu waktu masukkan pakaian ihram, itu pakaian putih itu pengganti dari pakaian yang biasa kita pakai. Ganti baju batik, baju merah, baju kuning, baju hijau, baju kelabu. Tidak bisa. Seakan-akan Allah katakan tidak bisa menghadap aku itu. Ganti seluruh pakaian itu dengan pakaian putih. Ini isyaratnya apa? Pakaian yang selalu kita pakai itu, apa nggak pakaian yang selalu kita pakai? Ganti itu tidak bisa dibawa ke tanah suci. Hawa, nafsu, dunia, setan, buang. Waktu memasukkan pakaian ihram, uangnya hawa, nafsu, dunia, setan. Ganti dengan pakaian putih, iman, Islam, tauhid, makrifat. Ini yang dibawa ke tanah suci menghadap Allah Zat yang Maha Suci. Nah, itu maka banyaknya kalakinya hawa, nafsu, dunia, setan sudah masuk pakaian ihram tu. Maka di Mekah itu kihak kuning dada. Ini pergunakan ibadah sebanyak-banyaknya ketika di Mekah itu. Innallaha yanzuru rahmah ilal hujjah. Allah menurunkan rahmat itu kepada orang yang naik haji itu. Pada orang yang melakukan ibadah di Ka'bah itu 120 rahmat setiap hari. Nah, ini pergunakan untuk beribadah di Masjidil Haram. Asal masih dalam pekarangan itu dapat pahala.
Sittina lil taifin, 60 rahmat dan nikmat Allah itu diberikan oleh Allah kepada orang yang tawaf. 60 setiap hari. Wa arba'ina lil musalli, 40 rahmat dan nikmat Allah itu diberikan kepada orang yang sembahyang di dekat Ka'bah itu. Nah, kalau tidak dapat nyeminin masuk ke Ka'bah itu le sistem online. Kalau ibu-ibu udah bisa. Cuma kalau apa-apa ini kalau nak masuk ke Ka'bah kita harus pakai pakaian ihram. Kalau itu dia bisa lagi. Sistem online ada jadwal. Dia bisa terlambat 5 menit. Kami itu terlambat 5 menit seharusnya sebelum maghrib masuk. Terlambat 5 menit diisi oleh orang Madura, akhirnya sudah sembahyang Isya mau dapat jadwal baru. Maka pergunakan kalau tidak dapat di dekat lantai 1 dekat Ka'bah, usahakan lantai 2. Kalau sah pertama, kedua, ketiga kita akhirnya nampak Ka'bah bawah masih nampak. Tapi kalau ada jauh, sah kelima, keempat, tidak nampak lagi. Kalau ada nampak Ka'bah itu kurang satu kita. Biar. Wa isrina lin nazirin, 20 rahmat dan nikmat Allah itu diberikan kepada orang yang melihat Ka'bah itu. Ka'bah itu ngimah baik. Nabi mengatakan, wa man nazara ila hadzal bait ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melihat kepada ini rumah, Nabi nunjuk Ka'bah, diampuni oleh Allah dosanya yang telah lalu. Ka'bah itu ngimah baik itu diampuni oleh Tuhan dosa yang telah lalu. Maka usahakan nanti di Mekah kalau dapat bisa ngimak walaupun di lantai 2, lantai 3. Kalau lantai 2, lantai 3 itu kalau sab buka kita nampak. Sab 2, 3 itu nampak. Jadi dengan melihat, siapa yang melihat ini rumah baik ini diampuni oleh Allah dosanya yang telah lalu. Ya. Karena biasanya ini juga ya. Kamu apalagi di Madinah. Madinah sempatlah berkunjung, sampaikan salam. Karena Nabi mengatakan siapa mengucapkan salawat dan salam kepada aku, Allah kembalikan ruhku ke jasadku. Aku jawab salamnya. Tolong nanti kayak ini sampaikan salam kami ini kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak sama kita baca selawat sini dah. Apabila kita sudah datang ke Raudhah, masuk Raudhah, balik dah. Raudhah di sini. Kita balik keluar tu menempuh mimbar Nabi. Yang bainal maqbari qabri wal mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kubur aku dan mimbar aku satu kebun daripada kebun surga. Itu Raudhah. Siapa sembahyang dapat sembahyang dalam itu dia sudah sembahyang di dalam kebun surga. Tuhan menjanjikan, tapi ikhlas tadi, niat tadi. Pahala masuk surga tidak akan keluar lagi. Kalau masuk neraka itu ada harapan keluar. Tapi kalau masuk surga tidak keluar lagi. Tapi niat ikhlas. Ini sudah sembahyang di dalam sama. Kita buat keluar tu putar. Di situ masuk putar. Sampai di mimbar. Sampai mimbar balik ke kubur ni. Untuk jangan keluar. Balik keluar. Waktu itu kita mengucapkan salam melambaikan. Assalamualaikum. Itu memang selawat di sini dengan selawat ketika berhadapan dengan Rasulullah dan Rasulullah. Memang susah ya, susah. Memang agak lain, ada sesuatu yang lain daripada yang lain. Udah itu nanti kita dibawa nanti ke Raudhah. Udah itu nanti ke Masjid Quba. Wa man tawadda fi baitihi, siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian summa yusalli fi Masjidil Quba, kemudian dia sembahyang 2 rakaat di Masjid Quba, diberi oleh Allah seperti pahala umroh. Itu tapi ke Masjid Quba itu kita harus wudu dulu dari rumah. Tidak wudu situ, itu sunat. Diberi oleh Allah pahalanya sama dengan pahala umroh. Aku manasik umroh 10 kali kalau hendak berangkat umroh, 10 kali. Bak PT Hana itu di antara sekian banyak terakhir umroh, cuma PT Hana yang memberikan manasik batinnya kita berikan.
Tawaf itu apa hakikat tawaf? Nah, apa sekedar keliling baik, ada tujuan tawaf. Nah, tawaf itu dalam tawaf, kalau dalam manasik haji kita dianjurkan sekali mengucap subhanallah, kata mutawifnya kita pula subhanallah walhamdulillah walhamdulillah. Nah, tapi dalam perspektif ilmu tasawuf ditanya, engkau sudah ditawaf ke Ka'bah itu? Sudah. Engkau sudah berkunjung ke Ka'bah? Sudah. Tapi sudahkah engkau berkunjung kepada Allah yang ada di dalam hatimu? Nah, ini manasik tadi. Kalau engkau belum berkunjung kepada Allah di dalam hatimu, kata Abiyadin Al-Bustami, datanglah sekali lagi tahun depan supaya sempurna haji. Nah, itu bukan. Aduh manasik tidak cukup waktu yang sebentar ini, cuman jago kesehatan ya. Banyak ibadah di Masjid Mekah, Masjid Madinah, Masjid Quba, ya pasti dibawa kayak itu nanti. Kemudian inti daripada ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Wukuf itu duduk berhenti sebentar. Dengan apa? Kalau dalam buku itu banyak kita dianjurkan adanya istighfar 100 kali. Tapi inti daripada wukuf itu adalah banyak berzikir kepada Allah di wukuf, waktu wukuf itu. Kalau waktu wukuf itu kalau mana kayak itu memang duduk-duduk baik, duduk betul-betul. Padahal inti daripada wukuf itu ya, al-haqiqatul hajj wukuf fil Arafah, wal haqiqatul wukuf hudurul qalbi. Hakikat haji itu wukuf di Arafah. Hakikat wukuf itu hadir hatinya kepada Allah. Banyak berzikir hati di dalam hati Allah, Allah, Allah. Waktu wukuf di Arafah itu yang sangat penting. Waktu wukuf banyak, jangan banyak utara. Nah, banyak utara. Setelah wukuf itu banyak orang bakabuli sudah wukuf kadang. Bakabuli, win. Resepnya kok cepat-cepat taubat kepada Allah, istighfar. Kalau hendak wudhu ambil wudhu, hendak wudhu baru sembahyang taubat 2 rakaat. Hendak wudhu itu suruh ganti hantar taubat di Ka'bah, insyaallah. Itu resepnya. Hendaknya kayak kebut-kebut hendak dah. Aku ada ganti suang tu. Leparaknya di sini kan dah. Kedai dia betul lah. Jarak ke hotel kita pelompek duit, tahu jalan ke hotel lah, tahu tanya balik, tahu sebarang ini tahu. Kami dengan Buya senang, Buya senang. Barang ini tahu. Kami ke nalak tasbih itu lain 5 langkah di situ kata Buya senang. Terambil itu nasat, terbu. Mana? Insya Allah. Jangan kata delok. Itu dia delok tak terduduk situ lah. Delok mai situ tu barangnya dia delok. Itu terduduk situ lah kata. Okey cepat istighfar kepada Allah. Ya, kami berdoa mudah-mudahan Bapak dan Ibu ya mendapatkan haji yang paling tidak makbul. Karena haji itu ada haji yang mardud, ada haji yang makbul, ada haji yang mabrur. Kalau cukup syarat rukunnya segala sunat kita kerjakan, maka dapat paling tidak haji yang makbul. Mudah-mudahan sehat dalam perjalanan ya. Kalau naik pesawat, kalau di Padang kemudian naik pesawat tu nyadu tenang dah. Nyadu tenang. Tidak cepat di situ begitu kuat seruannya. Tak ingat begitu. Itu aneh ajaibnya. Maka dinamakan tanah suci itu memang ada seruannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.